balik lagi di YouTube Autorace. Kali ini kita sudah berada di Utama Corp. Dia itu pemegang mereknya Energica, New, dan Italjet yang berada di SCBD Jakarta. Kali ini kita akan membahas tentang Energica Ego yang merupakan motor wajib yang digunakan di UMR Moto E yang sudah sejak 2019 sudah jadi musim pembuka, sekarang sudah masuk musim ketiga. Dan untuk pertama kalinya motor ini ada di Indonesia. Sebenarnya apa sih perbedaan Moto E yang digunakan di saat balapan dan motor Energica Ego yang standar? Dan ini dia motor. Nah, kita jelasin dari bodinya dulu. Jelas bentuknya ini versi standar dari Energica Ego. Dia terlihat ada dua lampu yang seperti kayak burung hantu mungkin ya. Tapi kalau versi Moto E itu semuanya bodi buta. Depan ke sini, dan ke sini tuh langsung lancip, belakang full bodi buta dan tidak ada spionnya jelas. Sini, maju. Dan kalau dari versi ini kan masih tralis warna merah. Kalau di versi Moto itu masih menggunakan tralis juga yang sama, hanya saja warnanya disesuaikan dengan warna timnya. Mungkin kayak Pons Racing pakai warna orange atau Avintia pakai warna biru. Itu disesuaikan aja. Lalu turun ke bagian depan ini. Disc brake-nya sama, menggunakan 300 disc brake semi floating, ukurannya 330 mm dan Brembo 4 piston. Versi yang di Moto E pun sama, tidak jauh beda. Peleknya sama, hanya saja ban yang beda. Untuk versi standarnya ini menggunakan Pirelli Rosso 3, sedangkan yang di Moto E itu menggunakan Michelin, sama bannya dengan yang di MotoGP. Lanjut di bagian belakang. Bagian belakang pun ini menggunakan single disc brake ukuran 240 mm, kaliper 2 piston, dan lebar bannya 180/55. Untuk yang di Moto E itu pakai ban Michelin juga. Ini pakai Pirelli Rosso 3. Nah, ini yang unik. Kalau di versi standar, rem belakang itu masih di sini. Ada dua pilihan untuk para pembalap Moto E. Satu, mereka boleh menggunakan rem belakang di sini atau di stang kiri, karena kalau yang kan ini kan motor matic, jadi boleh ngerem tuh kayak balap skutik. Jadi boleh rem tangan, rem depan itu rem di sebelah kanan, rem belakangnya sebelah kiri. Tapi beberapa pembalap ada yang kayak Alessandro Zaccone itu menggunakan rem belakang tangan kiri kayak skutik. Kenapa? Karena dia suka dan dia pengen. Sedangkan beberapa pembalap kayak Dominic Egerter atau Hector Garzo yang masih balapan di kompetisi lain, supaya dia nggak kehilangan keterbiasaan, akhirnya dia pakai rem belakang di kaki kanan supaya tetap feelingnya tuh nggak berubah, nggak berjauh. Nah, ini menarik adalah tangkinya itu gede banget, seperti motor-motor kayak CBR 1000, ZX6R atau ya motor superbike lainnya. Tapi ini bukan bensin. Dari sini sampai sini itu baterai semua. Gak heran kalau kenapa berat motor ini sampai 270 kg. Padahal motor Moto2 itu cuma 215 kg. Sedangkan motor MotoGP itu 156 kg. Tapi saat sudah dibentuk versi Moto yang udah pakai karbon, ban lebih ringan, itu cuma sampai sekitar 250 kg lah. Jadi lebih enteng sedikit aja. Nah, ini baterainya semua berkapasitas 120 kWh dan bisa mengeluarkan tenaga sekitar 160 dk. Lumayan kencang sebenarnya ya. Jadi sekitar 0 sampai 100-nya itu 3 detikan. Ya cukup lah kalau misalnya ikutan drag bike 102 meter lawan Moto3, ini masih bisa jabanin. Tapi cuma 102 meter aja, jangan panjang-panjang, pasti kalah. Dan dari segi lap time-nya itu ya mirip-mirip motor Moto3, sekitar 2 menitan kalau misalnya balapan di Mugello. Tapi jadi nggak begitu kompetitif sebenarnya. Tapi emang ini untuk sekedar fun race aja. Makanya kenapa balapan Moto E itu nggak nyampe 10 lap, paling cuma 8 lap, 7 lap, 9 lap. Karena emang kapasitas baterai yang jadi hambatan. Nah, ini kalau versi standar, tangkinya itu masih gede banget. Tapi kalau versi Moto E dibikin lebih rata, karena supaya pembalap itu lebih gampang untuk merunduk. Jadi itu lebih gampang ngumpet di bawah windshieldnya ini. Nah, sini. Lalu yang menarik adalah stangnya ini. Kalau di versi standar ini ada cruise control, ada engine cut off, ada state untuk cruise control, bahkan ada hand grip warmer, ini penghangat tangnya.
Tapi kalau versi MotoGP semua ini ditrondolin semuanya. Bahkan ada modenya, ada klakson, ada lampu sen, ada pengaturan lampu ini hilang. Jadi sebelah kanan ini kalau di Moto E itu ada untuk menyalakan mesinnya, tombol menyalakan mesin, sama tombol untuk pit stop yang batasi kecepatan 60 km per jam aja. Di sini sebelah kanan akan trondolin semua. Bahkan kalau beberapa pembalap itu ada tombol yang bisa mereka pakai engine brake, jadi ditekan tuh langsung itu kayak motor engine brake. Jadi RPM tuh udah dari awal lagi. Nah sebelah kiri, ini kita nyalain aja ya. Nah nih, ini versi standarnya nyalanya begini, seperti ini. Nah, cukup keren ya sebenarnya. Nah untuk versi standarnya ada Eco, standar, wet itu untuk jalanan basah, dan sport untuk penggunaan di sirkuit. Kalau di Moto E, stang sebelah kiri ini itu akan menggunakan tombol lagi untuk semua pengaturan tersebut. Ada yang untuk sport, untuk sirkuit, ada yang wet untuk basah, bisa tombol warna biru. Gak usah capek-capek ngatur-ngatur di sini lagi, tinggal tekan tombolnya aja, bodinya langsung berubah. Nah sikat ini ada riding mode, di sini ada penggunaan tenaga yang akan dikeluarkan, seperti ada low, medium, dan high. Lalu ada kapasitas baterai tersisa ini tinggal 75%. Lalu ada traction control, ada ABS nyala atau mati, ada Bluetooth, Maps, dan suhu baterai di sebelah kanan. Tuh, jam cukup informatif sebenarnya dari versi standar ini. Kalau mungkin motor listrik pasti penasaran dengan seberapa lama sih pengisian dayanya atau ngecharge-nya. Nah, nih sini. Caranya adalah di sini di Moto E atau di Energica. Itu ada di bawah jok. Kita buka, diangkat. Nah, di sini ada dua saluran untuk pengisian listriknya. Ada listrik DC dan listrik AC. Nah, kalau penggunaan di rumah biasanya pakai yang AC. Ini lebih dekat. Nah, kalau di rumah biasanya sih gitu pakai yang AC. Ini DC. Cuma kalau di Moto E itu pakai yang DC karena lebih cepat. Dorna itu mengklaim kalau Moto E Energica itu bisa ngecas hanya butuh 80% itu dalam waktu 20 menit. Kalau full bisa setengah jam, sedangkan kalau pakai yang AC itu butuh sampai 3 jam, 3 atau 4 jam, tergantung seberapa kuat listrik rumah kalian. Tapi kenapa yang pakai yang DC? Karena Moto E kan ada kayak cepatasi latihan bebasnya, ada kualifikasinya, jadi kalau untuk 3 jam tidak mungkin. Nah makanya mereka pakai yang DC. Dan mereka pakai chargernya itu dari Enel, makanya kenapa sponsor tuh Enel itu dari pengisian dayanya si Moto E itu dipakai. Itu. Ini ada kipasnya juga untuk pendingin, jadi supaya suhunya optimal di baterainya saat pengisian. Gitu. Coba angkat nih. 270 kg emang berat ya, emang nggak bohong sih, ini berat banget. Dan untuk yang penasaran, harganya ini untuk versi Energica Ego itu 962 juta. Dan di belakang itu ada versi Eva Ribella, sama main, coba tuh naik versi nakednya aja, dijual 906 juta. Mahal juga ya. Dan untuk sepertinya bukan Autores kalau dengan ngomongin balap, untuk Moto E sendiri itu pemimpin klasemennya sekarang adalah Alessandro Zaccone dari Italia. Dan sekarang tersisa 3 seri lagi di Austria, dan yang 2 seri terakhir di San Marino, double header, Sabtu Minggu. 3 seri terakhir ini masih diperebutkan oleh ya Zaccone dengan Hector Garzo, ada Edgar Pons, dan Dominic Egerter. Masih seru, belum ketahuan juga siapa juara umumnya untuk Moto E. Ya udah, kalau ada pertanyaan silahkan tanya aja di kolom komen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.